Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Baik lagi di channel saya bersama saya Imam Tribowo dan pada malam hari ini, nah kemarin kan saya udah share ke teman-teman tentang alat gula darah aku cek ya. Nah ini aku di depan saya udah ada glukometer aku cek. Dan sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pemeriksaan gula darah POCT atau menggunakan glukometer ini dengan cara yang benar, tepat dan benar agar hasilnya juga akurat ya teman-teman ya. Jadi alat dan bahan yang harus teman-teman siapkan itu adalah yang pertama adalah glukometer aku cek. Ini glukometer aku ceknya teman-teman. Kemudian stick. Nah, ini adalah stick gula darahnya. Ini stick gula darah aku cek. Kemudian alcohol swab. Ini ada alcohol swab. Ini adalah blood lancet. Ini blood lancetnya teman-teman. Kemudian ini ada namanya tisu kering. Tisu kering ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita langsung aja ya, kita langsung aja praktek. Ini aku mau caranya bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan gula darah eh, menggunakan darah yang ada di jari atau kapiler ya. Itu tekniknya itu seperti apa? Ini lihat di tutorial yang akan saya berikan ke teman-teman ya. Yang pertama kita siapkan nih jari mana yang akan kita ambil. Kalau biasanya yang paling baik adalah jari manis. Jari manis itu sangat baik untuk dilakukan pengambilan darah di sini ya teman-teman ya. Kemudian perhatikan, yang pertama perhatikan arah dari sidik jari teman-teman sekalian. Diperhatikan arahnya. Kan biasanya kan melengkung kayak gini ya, melengkung kayak gini. Kita perhatikan arahnya ya. Perhatikan arahnya. Jangan sampai ketika kita menusuknya itu harus memotong sidik jari, jangan searah dengan sidik jari. Jadi harus memotong sidik jari ya teman-teman, agar darahnya juga langsung menetes, jangan nggak merembes ke samping-samping gitu loh, jadi nggak melebar ke samping-samping gitu. Oke, kita langsung praktek aja teman-teman ya. Nah, pertama kita ambil namanya alcohol swab. Ini alcohol swab. Kita buka ini alcohol swabnya. Ini mengandung alkohol, fungsinya adalah untuk mendesinfeksi atau untuk membunuh bakteri, virus yang ada di parasit yang ada menempel di jari kita dan membersihkan kotoran-kotoran yang lain. Kita bersihkan teman-teman, kita bersihkan ya, kita bersihkan terus ya. Oke. Nah, kalau ketika sudah didesinfeksi atau sudah dibersihkan seperti ini, jangan jangan teman-teman sentuh lagi dengan jari yang lain atau jangan menyentuh permukaan meja atau permukaan yang lain-lain ya. Kita desinfeksi dan ketika masih basah tunggu sampai kering dulu. Jangan sampai ketika masih basah langsung ditusuk, jangan. Karena apa? Karena akan menimbulkan pengenceran darah. Nah, pengenceran darah itu akan menyebabkan hasilnya rendah palsu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita kan tadi udah nih ya, udah dibersihin. Nah, oke. Pertama kita harus siapkan dulu, lalu kita siapkan dulu nih. Ini sticknya ya kan. Nah, ini maaf nih kesentuh lagi nih. Nah, ini sticknya, ini glukometernya kita masukin aja nih. Nah, sampai bunyi titrit gitu sebenarnya ya. Ini akan loading, kemudian juga alat akan menunjukkan. Nah, tuh dia minta darah. Alatnya minta darah ya teman-teman ya. Ini karena tadi karena baiknya sih dia nyiapin alatnya dulu sebelum desinfeksi ya. Siapin alatnya dulu. Nah, kita langsung nih. Nah, kita bersihin lagi ya karena tadi kotor. Kemudian nah, ini diputer, tarik ya. Tarik, kita pencet nih. Nah, kita pencet. Nah, pencet. Kemudian ambil di bagian pinggir ya, di bagian pinggir sini. Bagian pinggir, jangan di tengah-tengah, tapi di pinggir. Pinggir. Nah, kita jangan terlalu, teman-teman kalau misalkan mengambil darah di kapiler jangan ditekan ya, biarkan dia ngalir sendiri. Dan tetesan yang pertama harus dihapus menggunakan tisu kering. Nah, kenapa harus dihapus dengan tisu kering? Karena tetesan pertama ini akan mengandung yang namanya cairan jaringan. Jadi kalau misalkan cairan jaringan itu ikut ke dalam darah yang akan diperiksa, maka bisa menyebabkan tinggi palsu atau enggak rendah palsu, seperti itu teman-teman. Jadi biarkan dia mengalir sendiri, dan tetesan pertama jangan lupa dihapus menggunakan tisu kering ya. Nah, setelah dia keluar tetesan yang kedua, langsung ya yang bagian ujungnya kita sentuhkan aja. Kita sentuhkan kayak gini teman-teman. Nah,
tentukan, tunggu loading, tunggu. Nah, dia akan langsung mengeluarkan hasil 102 ya teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung tutup menggunakan tisu kering yang tadi kita bersihkan. Nah udah deh, tutup, ditekan aja, nanti juga lama-lama hilang. Nah, hasil gula darah saya pada malam hari ini adalah 102 ya teman-teman ya. Ini 102 teman-teman. 102. Nah, setelah itu jika mau ada pemeriksaan lagi gampang, tinggal dicabut aja. Kalau misalkan mau ada orang lagi berikutnya, gampang, tinggal cabut aja, ini cabut. Ya. Cabut, kemudian langsung aja colokin yang stick yang baru. Langsung aja colokin. Colokin aja. Nah, ini. Sebentar teman-teman. Nah, langsung aja colokin nanti sampai dia menunjukkan, sampai dia tuh nunjukin kalau dia alat ini udah meminta darah ya. Nah, colokin sampai dia loading dulu. Nah, dia minta darah tuh, langsung kita colok dan tempel kalau udah keluar darahnya. Ingat, jangan sampai ketika masih jari kita masih basah dengan alkohol, jangan langsung ditusuk ya teman-teman ya. Ditunggu dia mengering secara sendirinya. Nah, dia ditunggu mengering dengan sendirinya. Kemudian juga ketika tetesan darah yang pertama keluar itu harus dibersihkan dulu, dihapus dulu menggunakan tisu kering. Itu ya teman-teman, karena dapat menyebabkan hasil pemeriksaan itu akan tidak akurat. Itu teman-teman, gitulah tips dan trik dalam melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Oke, saya rasa cukup jelas. Jika misalkan teman-teman mau bertanya, langsung aja komen di bawah ya. Oke, selamat malam.